Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu semuanya. Kita sebentar aja Bu, bentar lagi sholat duhur. Karena udah bicara lama udah pasti lama ya. Oke Bu, kami dari kelompok 9 ya, masih ada satu kelompok lagi di sini. Ya, perkenalkan saya Yusuf Purwanto bersama rekan kami Ibu Junaina, ada Pak Sobur dari belakang. Kami dari Universitas Pamulang untuk sesi menjelang terakhir ini ya akan menyampaikan materi mengenai membangun lean management di kalangan pengusaha lokal untuk meningkatkan daya saing. Lean itu apa dan bagaimana? Ya, nanti kita lihat ya. Oke, untuk tujuan pelatihan ini apa? Yang pertama adalah memahami konsep dasar lean management. Lean itu apa? Terus kedua, mengetahui manfaat implementasi lean bagi pebisnis lokal. Dan terakhir adalah memahami langkah-langkah praktis membangun lean management, mengidentifikasi dan memberikan solusi dalam implementasi lean. Nah, lean itu apa? Ada yang tahu lean nggak? Lean, langsing, slim, lean. Ya, lean itu ya slim itu kalau versi ibu-ibu ya. Tapi kalau versi di lean manufacturing ini adalah filosofi manajemen yang berfokus pada pengurangan pemborosan. Nah, pemborosan yang seperti apa? Terus nanti biar ada nilai tambahnya seperti apa akan kita kupas ya di belakang ya. Yang ini sebenarnya asalnya dari konon katanya dari Toyota, dari Jepang katanya. Ya. Dan fokus utamanya itu apa? Efisiensi, kualitas dan nilai tambah untuk pelanggan. Nah, ini manfaat lean bagi pengusaha lokal. Saya nanya dulu, di sini ada yang punya usaha nggak? Apa Bu? Warung? Warung? Ya? Jamu, jamu, jamu lampu asem gitu ya, kunyit gitu ya. Iya, oke. Bisa juga nanti ini diterapin sahabatku. Jadi manfaatnya bagi pengusaha adalah untuk mengurangi biaya operasional. Ya pasti kan Bu pengen dikurangin kan biaya operasionalnya sebisa mungkin. Terus bagaimana meningkatkan efisiensi proses, terus pelanggan puas. Nah nanti harus seperti apa. Terus yang terakhir adalah meningkatkan kualitas terhadap produk ataupun jasa pelayanannya. Dan yang lain adalah meningkatkan daya saing bisnis di pasar lokal, katakanlah lokal. Nextnya Ibu kalau punya perusahaan kayak Isdio muncul baru nanti ke global ya Bu ya. Oke, next. Nah, langkah praktis implementasi lean UMKM lokal itu seperti apa? Sebenarnya ada 3 poin. Yang pertama adalah komitmen dari manajemen. Yang kedua adalah mengidentifikasi proses dan pemborosannya itu seperti apa. Dan yang terakhir adalah terapan perbaikannya seperti apa. Next. Ya, ini harus komitmen dari manajemen. Katakanlah Ibu punya tim, tim yang untuk bekerja, untuk memasarkan dan sebagainya, itu juga harus dikomunikasikan di tim dulu nih, harus dirapatin dulu. Kedua, nah ini mengidentifikasi pemborosan yang seperti apa sih? Bukan boros duit, bukan boros uang, tetapi dalam hal ini adalah pemborosan yang kalau di perusahaan Jepang misalnya Toyota, perusahaan mobil dan sebagainya itu versi ininya ya untuk skala nasional internasional ya. Tapi untuk versi di lokal pun juga bisa terapkan. Contohnya yang disebut 7 pemborosan apa? Transport itu transport yang seperti apa sih? Perpindahan barang yang nggak perlu. Kalau misalkan itu Ibu bolak balik apa geser ke sini itu jangan. Terus kedua adalah pemborosan mengenai gerakan yang tidak efisien, movement. Ya, yang ketiga adalah waiting, banyak waktu, mengompak waktu, nunggu ini, nunggu itu, nunggu diulek, nunggu di mixer misalkan. Terus processing mengenai kelebihan proses. Terus defect. Kalau jamu ada defectnya nggak sih Bu? Defect itu udah rusak nggak sih? Enggak ya? Enggak ya, karena kalau diperas jadi semua gitu ya. Aman berarti Bu, nggak usah dibahas defect. Terus inventory. Inventory itu kebanyakan stok untuk stoknya, terus overproduksi, melebihi produksi dari yang dibutuhkan. Next. Nanti kita pakai ada namanya value stream mapping. Value stream mapping apa intinya dipetakan masalahnya di mana. Poinnya itu aja. Kalau jurusan itu malah bingung. Jadi diidentifikasi masalahnya di mana. Nanti pakai peta kembali untuk mengetahui titik mana yang akan diperbaiki. Next. Nah ini contohnya, ini udah waduh jelimet banget panjang kali lebar. Tapi ini adalah bisa buat pengetahuan aja. Contoh namanya lead time. Jadi
lead time itu adalah waktu durasi untuk dibutuhkan menyelesaikan proses dari awal sampai akhir. Itu berapa jam misalkan untuk membuat contoh tadi usaha itu adalah jamu misalkan. Itu berapa lama sih dari semua proses itu dipetanin satu-satu. Next. Nah, ini contohnya kalau saya ngambil contoh yang simpel misalkan. Tapi jamu mungkin tadi ya, mungkin simpel juga ya. Nggak tahu juga kalau ini saya nggak tahu. Ini contoh sendal nih. Misalkan dari bahan datang, misalkan ada sendal merek apa itu, Bu? Wah, apa ya? Sendal sejuta umat. Ya. Bahan datang terus proses di pons ya, di mal, sampai dengan proses pelubangan, proses pemasangan jepitan, packing dan pengiriman. Masing-masing proses itu diurai satu-satu dari tadi transportnya, gerakannya, waktu tunggunya, processingnya, detiknya, ibaratnya untuk prosesnya berapa lama. Tadi defect nggak ada, terus untuk inventory, untuk stoknya seperti apa, sama ini kelebihan bikin nggak saya kalau sehari butuh berapa kilo dan sebagainya, itu di satu-satu sampai detail. Nah, dari masing-masing proses itu nanti akan dilakukan namanya analisa. Poinnya seperti itu. Jadi titik mana yang akan perlu diperbaiki. Jadi tidak semua proses itu terdapat 7 pemborosan, mungkin hanya ada 4, 5, 6 item. Ya sekiranya ibu yang mana ya nanti harus diperbaiki. Next. Nah, kalau di Jepang istilahnya ini budaya di Jepang. Ini perbaikannya seperti apa, langkahnya seperti apa? Nah ini Bu. Yang pertama adalah menemukan potensi perbaikan. Artinya masalahnya di mana. Terus kedua dianalisis menggunakan metode yang digunakan, kira-kira dianalisa ini kenapa nih. Baru kita pencetusan ide itu kira-kira mau diapain ya, gitu kan. Baru keempat adalah disusun rencana untuk perbaikannya mau diapain, ditulis satu-satu. Terus poin 5 adalah penerapan rencana. Jangan rencana-rencana doang, tapi harus dilaksanakan. Terakhir ya dievaluasi setelah dilaksanakan, masih ada nggak ya? Oh ini kurang cepat cara bikin jamunya. Oh ini yang enak formulanya seperti apa? Nah masing-masing yang petanan tadi itu difokuskan seperti itu. Ya kurang lebih seperti itu untuk metode Kaizen. Nah, kesimpulan dari lean thinking ini sebenarnya pemahaman berpikir ya, untuk cara berpikir bagaimana adalah untuk strategi jangka panjang. Karena kalau kita tidak akan melakukan langkah perbaikan, yang ada ya bisnis hanya di situ-situ aja stuck, atau tahu-tahu kok nggak ada yang beli sih, kok sekarang malah mahal bahan bakunya, jualnya kok susah sih, naikin harga susah sih. Ini adalah cara berpikir lean, itu untuk jangka panjang. Terus selanjutnya adalah fokus pada pelanggan dan perbaikan. Kita fokus pada pelanggan. Kalau kita fokus pada pelanggan, artinya pelanggan membutuhkannya hal yang seperti apa sih? Apa yang mereka inginkan? Kita fokus di situ. Dan perbaikannya tentunya. Dan yang terakhir adalah ini dapat diterapkan di berbagai industri, bukan hanya untuk manufaktur. Contoh tadi pabrikan Jepang, bukan. Di industri jamu pun bisa. Di industri, di warung pun juga bisa. Misalkan warung stoknya kebanyakan, kan tadi ada poin inventory kan, stoknya bagaimana ngatur stok seperti itu. Ya, ini poin dari konsep lean thinking ya. Oke, next mas. Ya, mungkin itu saja untuk pemaparan materi dari tim kami untuk lean thinking. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Boleh? Cukup jelas? Cukup ngantuk, cukup lapar. Oke, mungkin dari kami itu aja. Selanjutnya dari Bapak Dewa, saya akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.